Dan sekarang sudah strategi yang ke-74 ya, dan kita sudah masuk pada sesi pertama dari tes TOEFL, yaitu listening. Oke? Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya terkait strategi yang ke-74 atau strategi yang pertama untuk tes listening, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang tes listening pada TOEFL, terutama pada TOEFL PBT ya, paper based test. Oke. Yang pertama, bahwa soal untuk TOEFL listening ini ada soalnya adalah 50, dan dalam 50 soal itu terdiri dari atau terbagi dalam 3 bagian atau 3 part ya. Yang pertama adalah part A yang disebut dengan short dialogue, dan itu soalnya ada 30 soal, dan part B itu ada sekitar 7 sampai 9 soal. Oke, dan part C itu long talk atau lectures, itu biasanya soalnya 11 hingga 13 soal. Alright. Dan dari strategi yang pertama hingga ke strategi beberapa video ke depan, kita bicara part A dulu ya. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan yang kedua selain tentang apa itu TOEFL listening adalah bahwa part A ini dia memiliki jumlah soal yang paling banyak dari total 50 soal. Jumlah soalnya ada 30 soal, dan soalnya itu adalah short dialogues atau dialog yang pendek. Nah, jadi ini sudah merupakan sebuah cara atau skenario di mana Anda bisa memfokuskan diri Anda untuk lebih banyak memiliki jawaban yang benar pada bagian part A. Kenapa? Alasan pertama adalah they are short dialogues. Semua yang Anda hadapi atau Anda dengarkan di soal-soal listening pada part A, 30 soal itu semuanya adalah conversation yang pendek atau dialog yang pendek. Jadi relatif lebih mudah dibanding dua part yang lain, part B dan part C ya. Yaitu yang pertama. Yang kedua, jika Anda perhatikan skor TOEFL, jika Anda memiliki jawaban yang benar di atas 25 soal, itu bagian listening itu memiliki peningkatan skor yang cukup signifikan dan cukup membantu untuk menambah skor Anda secara keseluruhan. Well, untuk lebih lengkap atau lebih jelas terkait dengan bagaimana skor listening dan pengaruhnya kepada skor-skor yang lain pada bidang yang lain, itu Anda bisa baca di buku saya di TOEFL Survivors ya. Anda bisa cari itu di internet atau mungkin di video ini akan dituliskan linknya. Alright, yang pertama yang kita bahas adalah focus on the last line. Strategi pertama ketika Anda mengerjakan soal short dialogue atau part A adalah Anda harus fokus pada last line atau baris kedua. Maksudnya adalah begini, short dialogue itu terdiri dari dialog antara hanya dua orang saja, dan setiap orang hanya memiliki giliran sekali berbicara. Artinya katakanlah yang pertama sekali yang bicara adalah si Maula, dan yang kedua adalah yang berbicara Anda. Jadi pembicaraannya saya sekali berbicara, kemudian Anda merespon apa yang saya katakan, dan kemudian langsung diikuti dengan pertanyaan. Jadi itu kenapa disebut dengan short ya, pendek. Saya sekali berbicara, kemudian Anda berbicara, selanjutnya langsung pertanyaan. Alright. Dan pertanyaannya, umumnya itu terkait dengan apa yang dibicarakan oleh orang kedua. Jadi katakanlah tadi sebagai contoh saya berbicara pertama kali tentang sebuah topik, and then Anda merespon. Pertanyaannya adalah selalu yang ditanya apa yang dimaksud oleh Anda. Itu kira-kira yang dimaksud dengan focus on the last line. Tapi tidak selalu ya, cuman umumnya soal itu adalah yang ditanyakan terkait dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua. Oleh karena itu Anda harus fokus di last line atau orang kedua ya. Alright. Ini adalah contoh yang akan Anda lakukan ketika tes pada short A di listening ya. By the way, sebelum saya lanjut, saya lupa tadi menyampaikan bahwa kesulitan di listening ini adalah di sini Anda melihat soalnya sangat mudah ya karena dia pendek dan bisa Anda baca. Tapi masalahnya adalah ini semua nanti bentuknya dalam bentuk audio yang akan Anda dengar, lalu Anda meresponnya dengan menjawab salah satu pilihan jawaban. Di situ adalah challenge-nya ya, tantangannya di situ. Alright, kita coba lihat. Misalnya contoh si laki-laki berbicara begini. Billy really made a big mistake this time. Itu kata si cowok. And then si cewek bilang atau merespon, yes, he forgot to turn in his research paper. Pertanyaannya adalah
si narator ya. What does the woman say about Billy? Oke, nah coba Anda perhatikan di sini yang ditanyakan oleh si narator atau yang membacakan soal itu adalah what does the woman say? Woman itu adalah pembicara kedua kan, alright? So itu kenapa Anda disuruh atau saya sarankan untuk fokus kepada pembicara kedua. Bukan artinya Anda tidak fokus kepada pembicara pertama, tapi pertanyaan itu letaknya adalah dari isi apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. So, jawabannya apa? A, B, C, dan D. Nah, coba di sini kita memperhatikan apa kata si woman tadi. Jadi Anda harus bisa betul-betul menangkap. Kalau bisa nih, Anda catch, Anda tangkap semua kata per kata dari orang kedua ketika dia berbicara ya. Dikatakan di sini, yes, he forgot to turn in his research paper. Forgot to turn in his research paper. Nah, Anda sudah dapat kan? Itu apa maksudnya? Itu ada di jawaban D. He did not remember. Did not remember ini sama dengan forget kan? Oke. To submit. Submit itu artinya sama dengan turn in. Oke. Research paper itu sama dengan assignment. So the answer to this question is D. Jawabannya adalah D. Dari mana saya tahu atau Anda juga tahu bahwa jawabannya D? Karena kita sudah mendapatkan apa yang dikatakan si second speaker dan dia adalah si cewek dalam hal ini. Oke, sudah. Sekarang giliran Anda mengerjakan exercise. Jadi exercise kita untuk listening itu ada dua part, ada dua bagian ya. Exercise pertama adalah teks atau skripnya tersedia di buku panduan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, teksnya tidak ada lagi, murni dari audio. Oke, sudah. Nah, exercise itu sengaja kita buat dalam dua part supaya Anda terbiasa dahulu untuk melihat second speakernya secara visual. Anda bisa melihat skripnya. Tapi yang kedua, Anda sudah real test ya. Artinya Anda betul-betul diuji listening Anda supaya di mana Anda harus bisa menangkap kata-kata si second speaker atau last. Strategi yang ke-75 ya. Dan kita sudah masuk pada bagian listening pada soal TOEFL. Dan strategi kali ini yang akan kita pelajari adalah choose answers with synonyms. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada 30 soal pertama yang Anda harus dengarkan secara fokus adalah pada pembicara kedua atau last line ya. Alright. Nah, kali ini lebih spesifik lagi. Di last line itu atau di orang yang kedua itu coba bisa jadi jawabannya adalah dengan sinonim. Seperti apa maksudnya? Yuk kita coba lihat contoh yang sudah ditulis di papan tulis. Oke. Ini di sini ada dua orang yang berbicara ya, short dialogue, jangan lupa cuma dua orang dan masing-masing cuma kebagian satu kali giliran ngomong. Ya, si woman ngomong, "Why is Barbara feeling so happy?" Kawannya atau temannya itu menjawab, "She just started working in a real estate agency." Oke. Yes, narator, kemudian si narator akan menanyakan kepada Anda, "What does the man say about Barbara?" Oke, yang ditanya adalah second speaker ya. Oke, jawabannya ada A, B, C, dan D seperti biasa. Nah, strategi kali ini akan bicara lebih kepada sinonim ya. Sering kali itu pilihan jawaban yang akan kita pilih itu akan lebih mudah kita menjawabnya jika kita tahu atau mendengarkan ada sinonim-sinonim terhadap kata-kata tertentu. Contoh misalnya di sini ada started, oke, start, dan working. Nah, di pilihan jawaban yang ada antara A, B, C, dan D itu ada jawaban B yang memiliki sinonim ya, seperti start itu sama dengan begin, a new job, job di sini sama dengan atau sinonimnya adalah work. So the answer to this question is B, bukan A, bukan C, bukan D. Oke, nah jadi salah satu trik atau strategi Anda bisa menjawab soal listening pada part A ini adalah salah satunya dengan melihat sinonim ya. Nah tentunya kemampuan awal yang harus Anda miliki adalah kemampuan listening. Jadi jika Anda tidak mampu menangkap apa yang dikatakan oleh si second speaker, maka strategi ini juga kurang membantu ya, karena Anda tidak bisa mendengar, otomatis tidak mungkin ada gambaran kata apa yang dikatakan dan seterusnya akan berpengaruh kepada pilihan jawaban Anda.
Oke, itu saja untuk video atau strategi kali ini yang ke-75. Selanjutnya Anda mengerjakan exercise dulu. Dan jangan lupa exercise kita itu ada dua bagian ya. Ada yang menggunakan script dan ada yang langsung menggunakan audio. Dan keduanya Anda kerjakan. Yang ke-76. Dan kita sudah masuk pada part listening ya. Alright, dan secara khusus kali ini kita akan mempelajari avoid similar sounds ya, dan ini membantu sekali untuk mengerjakan soal TOEFL di part A ya, 30 soal pertama. Jika sebelumnya kita sudah belajar focus on the last line atau dengarkan fokus kepada pembicara yang kedua, dan yang kedua kita juga sudah belajar bisa jadi jawaban yang akan Anda pilih adalah sinonim, dan kali ini adalah avoid similar sounds. Apa yang dimaksud dengan avoid similar sounds? Avoid artinya adalah menghindar atau hindari. Similar sounds, suara atau kedengarannya itu sama. Maksudnya seperti apa? Kita akan lihat contoh soal yang ada di sini ya. So, ini kira-kira di audio, Anda mendengarkan si pembicara pertama mengatakan, "Why couldn't Mark come with us?" Dan pembicara kedua, kebetulan di sini adalah si cewek atau perempuan, mengatakan, "He was searching for a new apartment." Oke. Selanjutnya si narator atau yang membacakan soal akan menanyakan kepada Anda, "What does the woman say about Mark?" Ya. Oke. Di sini ada beberapa pilihan A, B, C, dan D. Nah, salah satu cara untuk membantu Anda bisa menjawab soal ini adalah dengan menghindari similar sounds yang ada pada pilihan jawaban. Maksudnya seperti apa? Misalnya di second line tadi atau second speaker, pembicara kedua itu mengatakan ada searching, dan ada apartment. Nah, Anda menghindari kata-kata yang sounds-nya atau dia dibacakan itu kedengarannya mirip dengan search atau apartment. Contohnya misalnya seperti jawaban A ya. He was in the department office. Oke, department sounds like atau sounds similar with apartment. Department, apartment, mirip ya, kedengarannya mirip. So, Anda tidak menjawab A then. Yang B. Oh, B jawabannya ya. Saya langsung ke C saja. He was working on his research project. Oke, research di sini sounds-nya jika dia ini kan tertulis ya, jika dibacakan sounds atau suara atau kedengarannya itu mirip dengan search di sini. So the answer is not C. Bukan A, bukan C. Yang D. He had an appointment at church. Oke, appointment ini mirip atau suara kedengarannya itu mirip dengan apartment. And then church, gereja, itu mirip dengan search kedengarannya. So, jawabannya bukan A, C, dan D. Dan alasannya kenapa? Karena similar sounds ya. So, jika dibaca, suaranya itu kedengaran sama. Jadi itu harus Anda avoid, hindari. Alright, so the answer is B. He was looking for a place to live. Alright, and again, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa strategi ini membantu sekali jika Anda bisa catch, Anda bisa paham apa yang dikatakan oleh si pembicara yang dua orang ini, terutama jika Anda bisa fokus mendapatkan keseluruhan informasi yang dikatakan oleh second speaker. Artinya, tanpa ada strategi ini pun, jika Anda dapat memahami apa yang dikatakan oleh second speaker, maka akan dengan mudah Anda menjawab pilihan jawaban B. Alright? Nah sekarang giliran Anda mengerjakan soal exercise supaya Anda lebih memahami strategi yang ke-76 ini. Dan jangan lupa exercise kita untuk di bagian listening terdiri dari dua jenis exercise. Yang pertama dia ada scriptnya tanpa ada audio, dan yang kedua adalah langsung seperti tes listening ya. Jadi ada audio dan hanya pilihan jawaban saja tanpa ada script. Strategi yang ke-77, dan ini pada part listening ya. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah draw conclusion about who, what, and where. Jadi kata kuncinya adalah who, what, and where. Nah, dalam soal-soal di part A pada listening yang 30 soal pertama itu dan short dialogue ya, sering juga ditanyakan tentang siapa yang berbicara, Yang kedua, apa yang dibicarakan. Yang ketiga, terkadang juga ditanyakan kira-kira di mana pembicara itu terjadi ya, tempatnya. Alright, nah di sini kita akan melihat seperti apa cara kerjanya. Yang pertama, kebetulan yang berbicara adalah perempuan. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class?
Dan si yang pembicara kedua, si laki-laki menjawab, "You missed one homework assignment and a quiz." And then naratornya akan bertanya, "Who is the man?" Nah, di sini yang ditanya adalah who-nya ya. Oke. Di sini untuk bisa menjawab soal ini ada dua kata kunci yang bisa Anda gunakan ya di second speaker, yaitu homework assignment dan yang kedua adalah a quiz. Dan kalau Anda betul-betul bisa mendengar di second speaker, dia mengatakan you missed one homework assignment and a quiz. Nah, di sini tentu Anda bisa memahami bahwa yang berbicara itu adalah siapa? Apakah dia seorang editor di koran, atau seorang polisi, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang siswa? Well, jawaban A dan B itu completely wrong ya, benar-benar salah, karena kita sudah paham bahwa pembicaraan ini terkait dengan seseorang bertanya apa yang saya tidak kerjakan atau yang saya lalui ketika saya absen kemarin. Nah, ini konteksnya bukan di koran atau di kantor polisi ya. Alright, jawaban yang tersedia atau pilihan yang tersedia itu tinggal C dan D. Apakah yang si man yang pembicara kedua ini teacher atau student? Oke. Dari sini you miss one homework assignment and a quiz, you understand, Anda paham bahwa yang berbicara itu adalah probably the teacher. Oke, kemungkinan besar adalah gurunya. Alright, karena yang bertanya itu dia menanyakan, oke, apa yang saya lalui atau yang saya lewatkan ketika saya tidak hadir kemarin. Well, itu biasanya siswa yang bertanya gitu ya kepada gurunya. So the answer is C, a teacher, not the student. Oke, ini hati-hati juga jangan sampai terjebak ya. Dan tidak pernah rasanya seorang guru yang bertanya, well, saya kemarin tidak datang, PR-nya apa? Tidak ada ya, yang bertanya begitu adalah seorang student kepada teacher-nya. Well, that's all for this strategy, untuk strategi yang ke-77. Selanjutnya silahkan Anda mengerjakan soal exercise di bagian strategi ini dan strategi yang ke-78. Dan sekarang kita berbicara tentang listen for who and what in passive. Nah, dalam menjawab soal-soal listening TOEFL, salah satu yang perlu juga Anda lihat ketika memilih pilihan jawaban adalah bisa jadi jawaban itu dalam bentuk who and what in passive. Jadi siapa, dia melakukan apa, tapi struktur kalimatnya dalam bentuk pasif. Itu kata kuncinya ya, who, what in passive. Oke? Untuk memahami strategi kali ini atau strategi yang ke-78 ini, yuk kita cek contoh soal yang ada di papan tulis. Well, pembicara pertama itu mengatakan, did Sally go to the bank this morning? And then pembicara kedua menjawab, yes, she did. She got a new checking account. Nah, pertanyaannya adalah, what does the woman imply? Oke, apa sih yang dimaksud oleh si perempuan atau si second speaker ini ya? Well, jawabannya adalah A, B, C, dan D. Seperti strategi yang sudah kita bicarakan tadi ya, kita bisa jadi maksud saya adalah jawabannya dalam bentuk pasif. Oke, di sini coba Anda lihat di second speaker ini, she got a new checking account. Ini adalah kalimatnya dalam bentuk aktif. Nah, ada nanti di soal-soal tertentu jawabannya dia dalam bentuk pasif, seperti soal soal yang kita berikan di papan tulis ya. Jawaban A misalnya, Sally wrote several checks. Ini secara struktur dia dalam bentuk aktif. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, secara arti dia memang tidak terkait sama sekali dengan apa yang dikatakan si woman ya, si second speaker. So the answer is not A. Yang B, Sally wanted to check up on the bank. Dia juga bukan melakukan ini dan ini bukan dalam bentuk kalimat pasif. So the answer is not B. Dan D, Sally checked on the balance in her account. Bukan ini juga yang dilakukan ketika dia ke bank ya. So the answer is not D. Dan juga ini kebetulan bentuknya juga masih aktif ya. Sally checked. Oke. Nah, kita lihat jawaban C. A new checking account was opened. Ini adalah bentuk pasif. Pasifnya itu bisa dilihat dari ada to be di sini dan ini adalah verb 3 ya. Ini in passive. Oke, statementnya di dalam second speaker itu adalah dalam bentuk aktif. She got a new checking account. Sementara dalam bentuk pasifnya adalah a new checking account was open. Oke, nah jadi nanti ada
soal-soal tertentu dalam listening, oke, jika second speaker itu mengatakannya dalam bentuk kalimat aktif, maka bisa jadi ada kemungkinan jawabannya adalah dalam bentuk pasif. Jadi itu kesimpulannya ya. Well, sekarang untuk lebih terbiasa dengan mengerjakan soal-soal terkait dengan strategi ke-78 ini, silakan sekarang Anda mengerjakan exercise, apakah itu yang masih dalam bentuk skrip dan juga dalam bentuk audio. Selesaikan semua exercise-nya agar Anda lebih memahami dan terbiasa dengan soal-soal listening. Ke strategi yang ke-79 ya, dan ini sudah pada part listening. Kali ini secara khusus kita akan berbicara tentang listen for who and what with multiple nouns. Oke, kata kuncinya di sini adalah Anda harus dapat memahami ketika Anda listen atau mendengar soal di listening tentang siapa dan apa yang dilakukan. Oke, itu yang pertama. So who does what? Oke, with multiple nouns. Artinya di second line atau second speaker, oke, di situ dia akan menyebut dua noun. Noun itu bisa jadi dua nama misalnya, dan Anda harus tahu dua nama ini apa pekerjaan mereka masing-masing. Well, jika Anda masih bingung, sekarang kita coba lihat contoh soal yang ada di papan tulis ya. Pembicara pertama atau first speaker, do you know who is in the band now? Dan yang kedua, I heard that Mara replaced Robert in the band. Oke, di sini ada dua noun ya, ada dua nama dan kata kerjanya adalah replaced. Nah, yang saya maksud dengan who does what with multiple nouns adalah di sini dikatakan bahwa si Mara menggantikan Robert. Artinya jangan sampai nanti Anda memilih pilihan jawaban ketika ditanya what does the woman say about the band, oke. Jangan sampai Anda keliru, oke. Mara replace Robert, tadi kan artinya Mara menggantikan Robert. Jangan sampai nanti Anda memilih jawaban Robert menggantikan Mara, kira-kira begitu. Jadi di sini Anda paham, who-nya itu adalah Mara, oke. Yang dilakukannya adalah dia menggantikan posisi si Robert. Paham? Yes. So the answer to this question is, misalnya coba kita lihat jawaban A. Robert becomes a new member of the band. Nggak nyambung sama sekali ya. Alright, yang jawaban B. Robert took Mara's place in the band. Ini yang saya maksud tadi, jangan sampai terbalik jawabannya. Nah, yang dikatakan si perempuan atau second speaker ini adalah, saya dengar-dengar si Mara menggantikan posisi Robert. Bukan Robert took Mara's place in the band. Oke, so answer B juga tidak benar ya. Alright. Nah, answer C, Mara didn't have a place in the band. Ini juga tidak nyambung ya. Oke, nah jawaban yang terakhir, dan ini satu-satunya pilihan kita, Mara took Robert's place in the band. Oke, ini baru jawabannya sudah sama ya, atau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh second speaker tadi, bahwa si Mara mengambil posisi Robert. Artinya, ya, took Robert's place, ini artinya adalah replace. Alright, sudah ya. So the answer is D. Oke, saya kira ini sederhana, tapi kuncinya adalah Anda harus benar-benar mendengarkan di second speaker, oke, apa atau siapa melakukan apa, itu kira-kira, jangan sampai terbalik ya. Oke, contohnya tadi Mara replace Robert, oke, jangan sampai nanti Robert takes Mara's place. Oke, sudah. Dan sekarang giliran Anda mengerjakan exercise, apakah itu yang skrip dan juga audio. Selesaikan semua latihannya supaya Anda lebih memahami strategi kali ini. Well, thank you for watching. See you next time. Ke strategi yang ke-80 dari part listening ya. Dan kali ini pembicaraan kita secara khusus adalah mengenai listen to negative expressions. Oke, kata kuncinya adalah negative expressions atau ekspresi negatif. Maksudnya apa? Nah, terkadang di dalam soal TOEFL listening di part A, Anda akan mendengarkan, khususnya pada second speaker ya, yang saya maksud, Anda mendengarkan ada ekspresi atau statement dalam bentuk kalimat negatif. Nah, biasanya jika kalimat atau statement itu diucapkan dalam struktur kalimat negatif, maka jawabannya adalah kalimat positif. Oke, nah untuk lebih jelas kita coba lihat contoh kalimat yang sudah ditulis di papan tulis ya. Ini teks, dan nanti di soal aslinya itu yang Anda dengar adalah listening atau audio. Oke,
Si pembicara pertama mengatakan atau bilang, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Okay. Si second speaker mengatakan, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Okay, what does the woman say about the trip? Oke, yang ditanyakan adalah second speaker ya. Ini sudah Anda tahu dari strategi yang pertama bahwa yang ditanyakan selalu atau seringnya, yang paling sering itu adalah the second speaker. Oke, di sini yang ingin saya garis bawahi atau yang ingin saya pertegas ke Anda adalah bahwa statement di second speaker atau last line, baris terakhir dari kalimat ini adalah didn't drive slowly. Oke, ini kalimat negatif ya. Kalimat negatif, dari mana Anda tahu ini kalimat negatif? Ada not di sini. Oke, not. Did not drive slowly. Nah, jawabannya itu tentunya harusnya adalah kalimat positif. Oke, seperti yang ada pada jawaban. Well, gak usah kita jawab dulu ya, kita bahas satu-satu aja pilihan jawabannya. Alright. They did not drive slowly means artinya mereka tidak jalan atau tidak menyetir dengan pelan. Oke. Nah, coba kita lihat jawaban B. They couldn't have driven more slowly. Well, ini tidak nyambung ya, karena yang dikatakan di sini adalah mereka tidak pelan nyetirnya. Well, yang C, they wanted to travel slowly to Maine. Ini juga tidak relevan atau tidak nyambung ya. Alright, yang D, they did not drive to Maine. Ini apalagi jauh. Jelas-jelas mereka ke Maine tadi. Alright. Nah, jawabannya adalah A, they drove rather quickly. Ini ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Pertama, yang terkait langsung dengan judul kita negative expressions dan biasanya pilihan jawabannya dalam bentuk positif atau kalimat positif. Coba Anda lihat di sini. Di second speaker Anda melihat kalimat negatif ya, did not drive. Sementara di jawaban A ini yang benar ya. Alright. Di sini menggunakan kalimat aktif, they drove. Oke, ini kalimat aktif. Itu yang pertama. Oke, yang kedua di sini dia menggunakan antonim atau lawan kata ya. Di sini slowly, di sini menggunakan quickly. Jadi tidak menyetir dengan pelan, artinya dia menyetir dengan cepat. Alright, so the answer to this question is A. Alright. Nah, untuk lebih memahami strategi kali ini, untuk yang strategi ke-80 silakan sekarang Anda mengerjakan soal exercise yang skrip dan juga versi audionya. Lanjutkan pelajaran kita ke strategi yang ke-81 dan kita masih membahas tentang atau terkait dengan listening ya. Dan secara khusus kita akan belajar tentang listen for double negative expressions ya. Kata kuncinya di sini adalah double negative expressions atau ekspresi double negative. Apa yang dimaksud dengan double negative expression? Yang dimaksud dengan double negative expression adalah sometimes, kadang-kadang Anda ketika mendengarkan soal listening pada part A di TOEFL, Anda akan mendengarkan pada second speaker, itu dia menggunakan struktur kalimat yang di dalamnya memiliki dua negatif, dan cara menjawabnya biasanya dua negatif itu sama dengan kalimat positif. Seperti apa lebih detailnya kita akan lihat contoh yang sudah ada di papan tulis ya. First speaker, dia mengatakan I can't believe the news that I heard about the concert. Dan second speaker dia mengatakan well, it isn't impossible for the concert to take place. Alright. Di sini yang mau saya tunjukkan atau saya garis bawahi adalah isn't impossible. Is it impossible di sini? Is not itu adalah negatif, ya. Ini negatif. Dan impossible juga bentuk negatif dari possible, ya. Impossible ini juga negatif. Ini yang dimaksud dengan double negative expressions, Nah, biasanya jika soalnya seperti ini, maka jawaban yang benarnya adalah kalimat yang menggunakan struktur kalimat positif. Seperti misalnya pilihan jawaban yang ada A, B, C, dan D ini ya. Nah, jawabannya adalah C. The concert might take the place. Might di sini adalah sama dengan may ya. May, might ini adalah bentuk past dari may. Dan mungkin itu sama dengan isn't impossible. Bukan tidak mungkin, artinya mungkin, gitu kira-kira yang dimaksud dengan double negative expression ini dia. Dan jawabannya adalah kalimat positif ya. Alright, so the answer is
C, bukan A, bukan B, bukan B ya, bukan D juga. Contoh misalnya coba kita bahas ya, kita lihat jawaban A, there's no possibility. No, bukan no possibility ya. Isn't impossible means maybe. Alright, so not A. The concert will definitely not take place. Apalagi ini ya, kata dia sama sekali tidak mungkin dibuat. Alright, the concert can take place. Ini juga D, juga tidak benar atau keliru ya dengan apa yang dimaksud oleh si second speaker. Isn't impossible means probably or maybe, may take place ya, bisa jadi dilaksanakan. Alright, untuk lebih memahami strategi yang ke-81 ini pada part listening, Anda sekarang latihan dulu ya exercise di skripnya. Ada soal-soal berupa skrip dan juga ada soal-soal berupa audio. So, yang ke-82 pada part listening ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah listen for almost negative expressions. Oke, kata kuncinya adalah almost negative. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada dikenal negatif yang disebut dengan hampir negatif, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan almost negative. Nah, almost yang dimaksud dengan almost negative di sini bisa dua hal. Yang pertama bisa jadi dia almost known, hampir tidak ada. Almost never, ini yang kedua, hampir tidak pernah ya. Contoh dari almost known, hampir tidak ada ini misalnya hardly, ada scarcely, right, ada only, dan terakhir itu ada barely. Nah almost never contohnya misalnya rarely atau seldom ya. Nah soal ini sering juga muncul di soal listening, terutama di part A ya. Alright, nah untuk lebih jelas seperti apa kira-kira soalnya dan bagaimana cara menjawabnya, sekarang kita akan melihat contoh yang sudah ada di papan tulis. First speaker, pembicara pertama bilang, were you able to pay the electric bill? Second speaker merespon, I had barely enough money. Nah di sini dia menggunakan barely sebagai almost negatifnya ya. Di sini ada almost negatif, yang digunakan adalah barely. Nah pertanyaannya adalah, what does the woman imply? Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh pembicara kedua di sini ketika dia mengatakan I had barely enough money? Apakah A, he had plenty of money for the bill, or B, atau B, he did not have enough money for the bill, atau C, he paid the bill but has no money left, atau D, he was unable to pay the bill? Yang mana? Alright, untuk bisa menjawab ini tentunya kita harus memahami dulu apa arti dari I had barely enough money. Nah, di sini ketika ditanyakan, kamu bisa nggak bayar tagihannya? Dia menjawabnya dengan cara mengatakan atau menggunakan almost negative expression di sini barely. Jadi dia mengatakan hampir aja uang aku tidak cukup. Artinya terbayar tidak billnya? Terbayar billnya tapi uangnya habis karena sudah dibayarkan untuk tagihan ya. Tagihan elektrik. Di sini mana yang kira-kira pilihan jawaban A, B, C dan D yang sesuai dengan yang sudah saya sebut tadi? Dia mampu membayar, bisa dibayarnya tagihannya tapi uangnya habis. Karena itu dia mengatakan hampir tidak cukup, artinya cukup untuk bayar itu, alright, tapi uangnya tidak ada lagi. Nah, jawaban yang sesuai dengan itu adalah C. He paid the bill but has no money left. Dia bisa membayar tagihannya tapi tidak ada lagi uang tersisa. Jawabannya adalah C, bukan A. He had plenty of money. Dia bukan punya uang banyak. So not A. He did not have enough money. Dia nggak punya cukup uang untuk membayar tagihan. Ada uangnya cukup, cuman hanya cukup untuk bayar tagihan. Tapi di sini dikatakan jawaban B memang tidak cukup sama sekali untuk bayar tagihan ya. So bukan B. Dan D, he was unable to pay the bill. He was able to pay the bill. Dia bisa bayar bill. Cuman itu tadi ya, had barely enough money. Hampir uangnya itu tidak cukup untuk membayar. Artinya sudah dibayar dan selanjutnya uangnya sudah tidak ada sisanya lagi. So the answer is C. Nah, untuk lebih memahami jenis-jenis soal lain terkait dengan almost negative expressions, coba dulu Anda latihan mengerjakan exercise yang script dan juga audionya. Strategi yang ke-83 di part listening ya. Dan secara khusus pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang listen for negatives with comparisons. Di sini ada dua kata kunci ya, negatif dan bukan comparison, komparatif ya. Alright.
negative and comparative. Oke, seperti apa nanti soalnya? Kita lihat sekarang contoh yang sudah ada di papan tulis ya. First speaker, what do you think of the new student in math class? Oke, second speakernya, no one is more intelligent than she is. Alright, nah di sini saya akan menunjukkan kepada Anda pertama ada negatifnya ya, no one, no di sini, dan komparatifnya di mana? More intelligent than. Oke, nah di sini saya jelaskan bahwa jika Anda menemukan atau mendengar soal TOEFL listening pada part A yang menggunakan struktur seperti ini, dia ada negatif dan menggunakan komparatif, satu paket dalam kalimat, itu artinya atau itu menunjukkan bahwa orang atau sesuatu yang dibicarakan itu adalah the most outstanding atau itu sudah puncak maksimal. Artinya di sini ketika dikatakan no one is more intelligent than she is, it means she is the most intelligent. Oke, dia atau perempuan itu adalah yang paling pintar. Tidak ada yang, kan di sini artinya secara literal tidak ada yang lebih pintar dari dia. Artinya dia yang paling pintar. So, lihat pilihan jawaban A, B, C, dan D yang menunjukkan bahwa si perempuan atau siswa perempuan ini adalah yang paling pintar. Coba kita cek yang A. She is not very smart. Dia tidak terlalu pintar. Well, bukan ya. Oke. B. He is smarter than she is. No, bukan juga, nggak nyambung. And C. Other students are smarter than she is. Ini juga bukan ya. Dan D, coba kita lihat. She is the smartest student in the class. Oke, ini dia jawabannya. D. Dia adalah perempuan lagi ya, saya laki-laki suka perempuan ya. Alright, dia adalah siswa paling pintar di kelas. Oke, jadi no one is more intelligent than she is, artinya she is the smartest student in the class. Ini juga bisa Anda gunakan ketika Anda ingin mengatakan atau ingin menggunakan superlatif ya. Jadi instead of saying menggunakan the best misalnya, you juga bisa menggunakan, Anda juga bisa menggunakan negative with comparative untuk menunjukkan superlatif. Sudah paham? Well, untuk lebih paham terkait strategi ini, Anda bisa mengerjakan exercise di strategi ke-83 yang bentuk script dan juga bentuk audio. Strategi yang ke-84 dari part listening ya. Dan beberapa video ke depan termasuk video ini kita akan belajar fungsi dari sebuah komunikasi atau functions dalam bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan belajar listen for expressions of agreement. Nah, Anda akan belajar untuk mendengarkan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan persetujuan ya. Dalam bahasa Inggris itu ada expressions of agreement namanya. Dan itu bisa jadi dalam bentuk kalimat positif, ada juga yang dalam bentuk kalimat negatif. Jadi perlu Anda tahu terlebih dahulu sebelum Anda mendengar. Yang pertama, expressions of agreement itu adalah so do I. So, whenever you listen, kapanpun Anda mendengar ada so do I, di second speaker, di part A dari listening, maka itu menunjukkan agreement. Setuju ya? Me too. So do I, me too, I'll say, isn't it? Ini semuanya adalah bentuk agreement dalam bentuk negatif. Ada juga yang dalam bentuk ini positif ya maksud saya. Yang ini adalah dalam bentuk negatif seperti neither do I. Neither itu adalah not either do I. Satu lagi adalah I don't either. Jadi kapanpun Anda mendengarkan itu yang dimaksud dengan expressions of agreement. Dalam soal TOEFL seperti apa bentuknya? Kita lihat contoh kalimat yang sudah ada di papan tulis. First speaker atau pembicara pertama mengatakan, I think that the hypothesis is defensible. Pembicara kedua atau second speaker mengatakan, so do I. Oke. Kemudian ada pertanyaan, what does the woman mean? Yang ditanya adalah si woman ya atau second speaker di sini, so do I. It means artinya si woman ini setuju dengan apa yang dikatakan si pembicara pertama atau si laki-laki. So the answer to this question is D. Alright, she agrees with the man. Oke, dari mana kita tahu? Karena so do I ini merupakan ekspresi atau salah satu bentuk ekspresi tanda bahwa kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Sudah paham? Nah, jadi selain ini bisa Anda gunakan ketika mengerjakan soal listening, ini juga bisa Anda gunakan dalam daily conversation Anda.
Well, sekarang Anda tugasnya adalah mengerjakan exercise atau latihan yang bentuk skrip dan juga audio yang ke-85 dari part listening ya. Dan saat ini kita akan membicarakan tentang listen for expressions of uncertainty and suggestion. Oke, di sini kata kuncinya ada dua ya. Yang pertama adalah uncertainty dan yang kedua adalah suggestion. Oke. Uncertainty artinya adalah ketidakpastian, sementara suggest adalah sugesti atau saran ya. Alright, dan dalam soal-soal TOEFL di part A sering juga muncul soal yang pada pembicara keduanya itu menggunakan ekspresi ketidakpastian atau uncertainty atau juga suggestion. Nah, jadi penting bagi Anda untuk mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja ekspresi uncertainty atau expression of suggestion ya. Yang pertama tentang uncertainty. Ketika ada orang lain atau Anda mendengarkan dalam soal audio pembicara kedua menggunakan kata isn't it, itu dia seolah-olah ingin membutuhkan jawaban lagi dari pertanyaan itu. Artinya dia tidak yakin atau tidak pasti tentang yang ditanyakan. Yang kedua, as far as I know atau as far as I can tell, itu juga sama artinya. Di situ adalah ekspresi keraguan ya atau tidak pasti. Yang selanjutnya itu tadi yang saya sebutkan adalah expressions of uncertainty, dan selanjutnya adalah suggestion. Suggestion itu seperti why not. Why not itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kenapa enggak begini aja. Well, itu kan suggestion ya atau saran. Atau satu lagi, let's do it now. Ya udah kita buat aja sekarang. Itu juga dalam bentuk saran. Alright. Nah, jadi you have to be familiar with it. Anda harus bisa benar-benar terbiasa dengan ekspresi-ekspresi ini agar Anda tidak bingung menjawab soal yang terkait dengan expressions of uncertainty and suggestion. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soalnya dalam soal listening. Pembicara pertama bertanya, do you know anything about the final exam in physics? Oke, second speaker menjawab, it's going to be rather difficult, isn't it? Oke, nah di sini kita melihat si second speaker itu menggunakan ekspresi isn't it atau question tag dalam bahasa Inggris ya. Isn't it ini menunjukkan uncertainty, ketidakpastian atau keraguan. Dia mengatakan itu kayaknya atau ujiannya kayaknya agak sulit kan. Alright, nah ini menunjukkan uncertainty ya. Nah pertanyaannya adalah what does the woman mean? Apa yang dimaksud si perempuan ini ketika dia mengatakan it's gonna be rather difficult, isn't it? Oke. Uncertainty ya, tadi sudah Anda tahu, isn't it ini adalah expressions of uncertainty. Di sini Anda pilih saja A, B, C, dan D yang menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian. Kita coba jawaban A. The exam is not going to be too difficult. No. She is positive that it is going to be hard. Tadi sudah dipastikan atau sudah kita pelajari bahwa isn't it adalah expressions of uncertainty. Uncertain artinya tidak pasti, bukan positif ya. Positif ini artinya sudah pasti. So the answer is not B. Oke, jawabannya selanjutnya adalah D, karena si jawabannya seperti biasa saya lompatin. She has no idea about the exam. Bukan soal ini juga ya, sudah di luar konteks. Alright, the answer is C. She thinks that it might be hard. Might be. Thinks and might be di sini menunjukkan uncertainty atau dia merasa ragu atau belum terlalu yakin ya, karena dia pikir atau dia rasa bisa jadi ujiannya sulit. Alright, dan ini tidak pasti dari ada might di sini dan things di sini. Oke? Ya, sekarang untuk lebih memahami strategi yang ke-85 ini tentang expressions of uncertainty and suggestion, sekarang saya suggest Anda untuk melakukan atau mengerjakan exercise yang sifatnya skrip dan juga audio. Strategi yang ke-86 di part listening ya. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang listen for empathic expressions of surprise. Nah, di sini kata kuncinya ada empathic expressions dan satu lagi adalah surprise. Apa yang dimaksud dengan empathic expressions of surprise ini? Coba kita lihat contoh yang sudah saya berikan di papan tulis ya. Then you do play tennis. Nah, ini dalam soal TOEFL listening pada part A, short dialogues, itu sering muncul soal
Yang di second speaker-nya itu menggunakan kata-kata emphatic expressions of surprise seperti then you do play tennis. Maksud atau meaning dari then you do play tennis ini adalah bahwa si pembicara ketika mengatakan ini dia beranggapan bahwa orang lain itu tidak main tenis. Jadi ketika katakanlah saya yang mengatakan ini kepada Anda, then you do play tennis, saya beranggapan bahwa Anda tidak main tenis gitu ya. Alright. Dan untuk membuat emphatic expressions of surprise, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pertama then, yang kedua pada kata kerja play ditambah penegasan kata kerja yang lain menggunakan do. Tergantung subjek di sini ya. Kalau misalnya he di sini otomatis jadi does dan seterusnya. Alright, jadi ingat saja ketika Anda mendengar second speaker menggunakan then, terus pada kata kerja play-nya atau kata kerja yang lain menggunakan do atau does, did dan lain-lain, itu berarti dia mengungkapkan emphatic expressions of surprise. Oke? Ya, surprise-nya di mana? Ya, saya surprise bahwa saya mengira sebelumnya Anda tidak main tenis. Oh, ternyata Anda main tenis. Gitu kira-kira. Alright. Nah, dalam soal TOEFL, ini dia sudah ada contohnya. First speaker mengatakan, did you see Paul driving around in his Mustang? Dan second speaker mengatakan atau merespon, then he did get a new car. Oke, pertanyaannya adalah, what had the man thought? Oke. Nah, jika pertanyaannya terkait dengan emphatic expressions of surprise, itu biasanya pertanyaannya adalah apa kira-kira si pembicara kedua itu anggapannya itu seperti apa sebelumnya, gitu kira-kira ya. Alright. Nah, di sini kita lihat second speaker mengatakan then he did get a new car. Nah, ini sini sama ya, ada then-nya dan get-nya ini atau kata kerja get di sini memiliki penegasan did. Oke, did get a new car. It means artinya dia berpikir, si laki-laki ini berpikir si Paul itu tidak punya Mustang atau tidak jadi beli Mustang, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita pilih pilihan jawaban A, B, C, D yang jawabannya itu menunjukkan bahwa si man ini mengira bahwa si Paul tidak drive atau tidak menyetir Mustang. Oke, kita lihat jawaban A. Paul would definitely get a Mustang. No. Dan yang B, Paul didn't know how to drive. Tidak nyambung sama sekali ya. Bukan nggak bisa nyetir ini. C, Paul didn't like Mustang. No. Tidak masuk akal. Oke, ya, jawaban yang tersisa adalah D, Paul would not get a new car. Nah, ini baru jawaban yang benar. Apa artinya? Paul tidak memiliki mobil baru. Alright, sudah. Itu kira-kira bagaimana soal emphatic expressions of surprise, dan sekali ini Anda mengerjakan soal exercise ya, baik yang script ataupun juga audio, ke strategi yang ke-87 di part listening ya. Dan sekarang kita akan membicarakan contrary atau kontras ya, dan itu terkait dengan listen for wishes. Oke, atau wish ini dalam bahasa Inggris artinya adalah harapan. Alright. Nah, di sini saya sudah memberikan satu contoh. I wish I had time to sleep. Oke, I wish I had time to sleep. Artinya saya menginginkan atau berharap saya punya waktu untuk tidur. Artinya atau meaningnya dia tidak ada waktu untuk tidur ya. So, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada juga I wish I did not have time to sleep. Oke, di sini perbedaan yang ingin saya sampaikan adalah ketika wish itu disampaikan dalam bentuk kalimat positif, maka realitasnya atau sebenarnya itu adalah negatif. Maksudnya negatif bagaimana? Tadi kan dikatakan I wish I had time to sleep, artinya no time to sleep. No time to sleep. Ketika dia menggunakan atau mengatakan I wish I did not have time to sleep, artinya dia ada waktu ya, there's time to sleep. Oke, there's time. Oke, ini yang dimaksud dengan contrary ya, atau bertentangan. Bertentangannya di mana ekspresinya itu positif, tapi meaningnya atau artinya negatif. Sementara jika ekspresinya atau wishnya itu dalam bentuk kalimat I wish I did not negatif, maka meaningnya itu menjadi positif. Nah, soal ini juga sering masuk pada soal listening ya di part A. Nah, berikut adalah contoh dalam soal TOEFL listeningnya ya, yang terkait dengan listen for wishes ini. Oke, si pembicara pertama, si woman mengatakan
It's too bad that you have to stay here and work during the school break. Okay, second speaker merespon, I really wish I could go with you and others to Palm Spring. Okay, nah pertanyaannya adalah what does the man mean? Alright, nah sebelum kita menjawab, kita lihat dulu di mana ada wishes-nya di sini atau wish-nya, ekspresi harapannya ya. I really wish di sini ada, well ini dia, I could go. I wish I could go. Nah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti atau juga yang sudah saya jelaskan tadi bahwa jika ekspresinya ini adalah kelihatan positif, maka pada realitanya atau realitasnya dia negatif. Oke, I wish I could go berarti saya tidak bisa pergi. Saya pengennya pergi, tapi artinya tidak bisa pergi. Saya pengennya bisa ketemu dia, berarti ya saya tidak bisa ketemu dia. Itu juga dengan second speaker di sini ya. I really wish I could go. It means he cannot go. Alright, nah sekarang kita lihat pilihan jawaban A, B, C, dan D. Mana yang menunjukkan bahwa si man ini atau second speaker ini tidak bisa pergi. Oke, A. Maybe he will go with the others on the trip. Maybe he will go. No. Alright, kalau maybe ini ada kemungkinan pergi ya, tapi di sini sudah jelas. I wish I could go. Saya nggak bisa pergi. Alright, B. Saya skip. C. He is happy to be going on the trip. No. And then D, he is going on the trip but not with the others. No. Alright. Yes, the answer is B, he is unable to go on the trip. Means, unable ini artinya tidak bisa ya. Cannot sama dengan unable. So the answer is B. Dari mana kita tahu ini unable? Di sini dia berandai-andai ya. Pengennya sih kalau bisa pergi saya pergi, berarti dia tidak bisa atau unable to go on the trip. Well, that's all for this strategy. Untuk yang strategi ke-87, sekarang giliran Anda mengerjakan latihan atau exercise, apakah dalam bentuk script dan juga dalam bentuk audio. Thanks 8 ya di part listening. Dan sekarang kita akan mempelajari listen for untrue conditions. Oke. Nah, soal ini juga sering muncul di soal TOEFL listening ya di part A. Dan untrue condition di sini adalah maksudnya kondisi yang tidak nyata. Maksudnya seperti apa? Nah, dalam conversation atau di part A, short dialogue di soal TOEFL listening, seringkali nanti Anda akan mendengarkan di second speaker itu menggunakan kata-kata pengandaian. Sebenarnya lebih kurang ini mirip dengan strategi sebelumnya ya, di strategi ke-87, bahwa jika kondisi yang dikatakan itu dalam bentuk afirmatif atau positif, maka kondisi yang sebenarnya adalah negatif. Alright? Misalnya begini, if I were you, misalnya contohnya ya, if I were you. Oke, jika seandainya aku menjadi kamu, apakah saya ini kamu? Kan tidak ya, true conditionnya tidak kamu saya ya saya, kamu ya kamu. Di sini adalah pengandaian kalau aku jadi kamu nih, if I were you. Oke? Atau juga ada penggunaan dalam bentuk past tense, misalnya if I had money I would buy a car, misalnya. Jika saya punya uang, saya akan membeli mobil. Nah, faktanya atau kondisi yang sebenarnya adalah saya tidak punya uang. Nah, untrue conditions di sini adalah karena kalimatnya seperti kalimat positif ya, if I had money I would buy a car. Nah, tapi sebenarnya itu adalah untrue, karena meaningnya atau maksudnya ketika saya mengatakan if I were you atau if I had money, it means negatif ya. Maksudnya itu adalah negatif atau untrue ya, kondisinya atau realitanya itu tidak benar. Alright, untuk lebih memahami terkait dengan untrue conditions ini, kita akan membahas satu soal ya. Ini adalah contoh. Dan first speaker mengatakan, do you think that you'll be able to go to the party? Oke, si woman atau perempuan second speaker ini mengatakan, if I had time, I would go. Alright, di sini kita garis bawahi dulu ya, if I had time, I would go. Alright, pertanyaannya adalah, what does the woman say about the party? Oke, sebelum kita menjawab atau melihat pilihan jawaban yang ada, kita cek dulu ekspresi yang digunakan oleh si second speaker. Dia mengatakan, if I had time, I would go. Di sini dia menggunakan pause, oke, pause. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa jika ada ekspresi yang menggunakan kalimat past, padahal yang dibicarakan adalah dalam waktu present, maka itu yang dimaksud dengan untrue conditions atau kondisi yang sebenarnya
itu adalah tidak benar. Maksudnya seperti apa? Dia mengatakan if I had time, jika saya punya waktu. Berarti dia tidak punya waktu. Alright? So dia tidak bisa pergi karena dia nggak punya waktu. Nah, sudah Anda tahu maksud dari if I had time I would go ini, dia tidak punya waktu dan dia akhirnya tidak bisa pergi, maka pilihlah jawaban A, B, C, D ini yang sesuai dengan maksud tadi. Alright. Maybe she'll go. Itu yang A. Dia mungkin bisa pergi. No, bukan A. Alright. Dan B, she has time, so she'll go. No. Dia nggak punya waktu tadi ya. She is going even if she doesn't have time. Dia tetap pergi walaupun nggak punya waktu. No. Big no. And then finally D, it's impossible to go. Nah, ini baru yang benar ya. It's impossible to go. Nggak mungkin dia bisa pergi karena dia sama sekali tidak punya waktu untuk ikut ke party. Alright, sudah. Itu kira-kira contoh di TOEFL listeningnya, di soalnya. Dan kali ini giliran Anda mengerjakan soal exercise, apakah yang dalam bentuk script dan juga audio. Listen for 2 and 3 part verbs, atau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan phrasal verbs ya. Jadi kata kuncinya adalah 2 and 3 part verbs. Ini maksudnya adalah di soal part A pada listening, terkadang Anda mendengar soal di second speaker itu menggunakan kata kerja yang kata kerjanya terdiri bukan hanya dari satu kata, tapi juga bisa 2 atau 3. Misalnya yang sederhana ya, take care, etc. dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi saya sarankan sebelum tes TOEFL pada tes yang sebenarnya atau real test, silahkan Anda mempelajari terlebih dahulu banyak dari phrasal verbs atau verb yang memiliki kata 2 atau 3 kata kerja. Alright? Oke. Sekarang kita lihat contoh soalnya yang ada di TOEFL listening ya. First speaker says, "What time does the meeting start?" Dan second speaker responds, "Didn't you hear that it was called off by the director?" Oke, itu adalah second speaker dan pertanyaannya adalah what does the woman say about the meeting? Oke, what does the woman say about the meeting? Oke, sekali lagi ini karena ini masih bagian dari part A, maka yang Anda perhatikan atau yang ditanya di sini adalah apa yang dikatakan atau apa yang dimaksud oleh second speaker ya. Ini second speaker. Dan di sini Anda lihat ada satu phrasal verbs atau 2 and 3 part verbs, called off. Nah, Anda jika tidak tahu arti called off ini atau call off ini, maka akan sulit bisa menjawab soal listening yang model pertanyaannya seperti ini ya. Well, call off itu artinya cancel. Cancel. So, karena Anda sekarang sudah tahu arti dari call off ini adalah cancel atau called off itu cancelled, maka jawabannya adalah yang ada cancelnya. Mana itu? D. The director cancelled the meeting. So the correct answer is D. Ini obvious ya, sudah pasti. Jadi A, B, C itu pasti salah. Alright, itu aja untuk strategi yang 89 ini terkait dengan 2 and 3 part verbs. Sekarang giliran Anda mengerjakan soal-soal terkait dengan strategi ini, apakah itu yang script dan juga audio. Sekarang kita ke strategi yang ke-90 ya. Dan kita masih part listening dan sekarang kita sudah berbicara tentang idioms. Oke. Idioms ini dalam bahasa Inggris juga sering masuk dalam soal TOEFL listening pada part A atau short dialogues. Jadi saya sarankan sebelum tes TOEFL, Anda harus menambah kosakata atau menambah list Anda yang terkait dengan idioms. Nah, idioms ini sama dalam tanda petik sulitnya dengan strategi yang persis sebelumnya kita pelajari, strategi yang ke-89 tentang phrasal verbs atau 2-3 part verbs ya. Jadi ini agak tricky, agak sedikit sulit bagi orang yang mungkin kosakatanya hanya standar saja. Jadi Anda harus juga menambah list atau daftar kosakata yang terkait dengan idioms. Nah, idiom ini adalah semacam, kalau dalam bahasa Indonesia seperti istilah ya. Jadi bisa jadi contoh, misalnya saya kasih satu contoh, piece of cake. Alright. Nah, piece of cake ini jika kita artikan kata per kata bisa. Piece ini adalah potongan kecil ya. Terus cake ini adalah kue. Nah, tapi ketika Anda atau saya mengatakan
kepada Anda, well, it's piece of cake. Oke, biasanya itu maksud saya adalah bukan saya minta potongan kue, tapi untuk mengatakan atau mengekspresikan bahwa sesuatu yang Anda offer ke saya itu terlalu mudah atau terlalu gampang. So biasanya itu ditambah dengan bahasa tubuh dengan seperti ini, well, it's piece of cake. Oke, sudah. Nah, ini disebut dengan idioms. Alright? Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal yang ada di papan tulis. Tom is a full-time student and he's holding down a full-time job. Okay, itu first speaker, and then second speaker, he's really burning the candle at both hands. Okay, burning the candle at both hands. Nah, ini yang disebut dengan idioms. Artinya, jika Anda artikan satu-satu, maka dia membakar lilin at both hands. Dua tangannya itu membakar lilin. Jadi kayak gelabakan gitu ya ngerjakannya ya. Artinya ini adalah doing too much ya. Doing something too much. Oke, karena sudah ini artinya sudah pasti, oke, maka jawabannya adalah well, it's C. Jadi obvious ya, udah pasti jawabannya tidak mungkin yang lain. Oke, sama kayak piece of cake ini semua orang tahu, yang tahu ya. Piece of cake itu artinya it's very easy atau it's pretty easy. Alright, itu saja untuk strategi yang ke-90 ini. Sekarang Anda mengerjakan soal exercise, apakah yang strip atau audio. Sekaligus Anda juga bisa melihat beberapa katakanlah idioms yang baru. Alright, kita akan melanjutkan pelajaran kita ke strategi yang ke-91 ya. Dan kita masih di listening, tapi bedanya dengan strategi yang sebelumnya pada listening, kali ini kita akan belajar long conversation atau part B dari keseluruhan tes listening. Jadi di awal-awal ketika belajar strategi tentang listening, saya sudah menjelaskan bahwa soal listening terdiri dari 50 soal dan terdiri dari 3 part atau 3 bagian ya. Part A, 30 soal pertama, itu adalah short dialogue atau pendek-pendek, hanya 2 orang saja yang berbicara. Dan masing-masing hanya giliran sekali berbicara dan langsung ada pertanyaan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan soal pada part B, yaitu long conversation ya. Long conversation artinya conversation yang panjang. Panjang di sini bisa jadi terdiri dari lebih dari 2 orang atau mungkin 2 orang, oke. Tapi giliran bicaranya bukan hanya sekali seperti di short dialogue. Dia misalnya yang berbicara adalah saya dan Anda. Jadi saya berbicara sekali, terus Anda merespon saya, kemudian saya tanya hal yang lain lagi, kemudian Anda merespon saya, begitu seterusnya. Sekira-kira dia mungkin takes time, ada yang sampai 3 atau 4 kali berbicara. Alright? Nah, strategi yang pertama jika Anda mengerjakan soal long conversation adalah ada beberapa kegiatan ya yang Anda lakukan, apakah before listening, sebelum mendengar atau sebelum soal itu ditanya. Per nomor Anda bisa melakukan antisipasi dulu ya, itu before listening. Ada juga nanti while listening, ketika Anda mendengarkan narasinya, oke, atau ketika Anda mendengarkan long conversationnya, juga nanti akan ada strategi khusus tentang itu. Dan juga ada in order, artinya ketika soal itu ditanyakan nomor per nomor, juga ada strategi khususnya. Nah, untuk sekarang kita belajar terlebih dahulu before listening, sebelum narasinya dibacakan atau long conversationnya diputar di audio. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah anticipate the topics, oke? Kata kuncinya di sini adalah the topics. Jadi Anda sebelum long conversation itu diputar, Anda melakukan langkah antisipatif. Yang Anda lakukan adalah Anda menebak kira-kira topik yang akan dibicarakan itu apa. Alright? Nah, biasanya untuk long conversation ini yang ditanya itu ada 4 sampai 5 soal ya. Jadi misalnya satu long conversation itu nanti pertanyaannya ada sekitar 4 atau 5 dari satu long conversation. Nah, jadi yang Anda lakukan adalah, katakanlah ini nomor 1 ada pilihan jawaban A, B, C, D, dan D. Begitu juga nomor 2 ya, dan seterusnya 3 dan 4 ya. Nah, jadi yang Anda lakukan ketika sebelum narasi dibacakan adalah mengantisipasi topik dengan cara membaca pilihan jawaban yang ada di ABCD, ABCD, ABCD nomor 1 hingga nomor 4. Jadi Anda bisa mengira-ngira ini kira-kira nanti arah long conversation-nya bicarain apa, tentang apa, dengan melihat 1, 2, 3, 4 ini pilihan-pilihan jawaban di nomor 1 hingga nomor 4. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita sekarang akan praktek ya, akan melihat seperti apa soal listening pada part B.
long conversation dan apa yang Anda lakukan ketika Anda mengantisipasi topik. Nah, sekarang di layar Anda ada muncul satu contoh ya. Oke, dan di situ atau di sini ya, di situ apa di sini sama saja. Di situ ada 4 pertanyaan dari satu long conversation ya. Di sini kebetulan yang bicara memang hanya ada 2 orang saja, tapi setiap orang punya giliran bicara 1, 2, 3 kali. Oke, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Itu yang disebut dengan long conversation. Oke, sudah. Well, di pilihan atau di nomor 1, oke, di nomor 1 itu pilihan jawabannya ada lihat di pilihan jawaban ya, ada A professor, ada B an office worker, ada C professor, dentist assistant, dan D student. Oke, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, A-nya itu during regular class hour, B just before class time, C as soon as class is finished, and D during office hours. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang A-nya to turn in assignment, B to ask a question, C to pick up a complete task, D to explain why he did not attend class. Okay? Number 4, nomor 4. The date the assignment was due, B the page number of the assignment, C the length of the assignment, and D yang terakhir itu the numbers of the assignment questions. Oke. Nah, dari pilihan-pilihan jawaban yang ada di nomor 1 hingga nomor 4, Anda bisa menebak kira-kira bicaranya ke arah mana. Tadi ada lihat ada profesor di situ ya, ada student, terus ada during regular class hours, to turn in assignment, the date the assignment was due, dan seterusnya. Maka kira-kira itu pembicaraan seputar apa? Well, mungkin tentang sekolah kah atau tentang kampus kah dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang terkait dengan akademis. Oke, kalau nggak kampus dia mungkin sekolah. Tidak mungkin yang terbayang di kepala kita dengan pilihan jawaban yang tadi sudah saya bacakan terbayang pemadam kebakaran misalnya, atau terbayang pramugari ya, tidak ya, terlalu jauh. Alright. Nah, itu yang dimaksud dengan anticipate the topic. Topik itu lebih kurang sama kayak main idea ya, ketika kita belajar strategi reading dulu. Kita sudah belajar reading dulu, ada main idea namanya. Oke, main idea itu kan artinya ide pokok ya. Jadi secara keseluruhan kita mendebak kira-kira arahnya itu kemana. Nah, fungsinya kita belajar strategi ini untuk apa? Setidaknya ini menambah rasa tekanan kita ketika mengikuti ujian listening atau tes listening. Karena for your information, sekedar informasi bahwa banyak sekali orang gagal TOEFL justru karena kalah secara mental. Nah, jadi supaya Anda at least minimal itu agak lebih percaya diri menjawab soal, Anda melakukan anticipate the topics ya. Jadi Anda sudah tahu, oke, ini kira-kira pertanyaannya pasti seputaran atau ceritanya, narasinya seputar pembicaraan di sekolah atau di kampus dengan melihat pilihan-pilihan jawaban yang ada. Itu yang pertama fungsinya. Jadi Anda tidak terlalu takut. Yang kedua, pikiran Anda sudah fokus. Fokus dalam arti Anda tidak berpikir ke hal-hal yang di luar konteks sekolah atau kampus ya, karena sudah jelas ini ada student, ada profesor, terus kapan tugas, assignment due, maksudnya itu deadline dari pengumpulan tugas itu kapan dan seterusnya. Otomatis Anda sudah ekspektasi ya melakukan mendapatkan bayangan kira-kira narasi atau long conversation-nya itu akan berbicara tentang apa. Well, itu saja untuk strategi yang ke-91 ini. Untuk agar Anda lebih berpengalaman dan lebih terbiasa dengan long conversation itu, kita ada exercise, ada latihan. Apakah yang script dan audio Anda selesaikan semuanya supaya Anda terbiasa untuk melakukan apa sih yang harus dilakukan before listening, sebelum mendengar narasinya, yaitu anticipate the question. Ke strategi yang ke-92 di part listening. Dan kali ini kita sudah akan belajar bagaimana cara mengerjakan soal listening pada part B ya, atau long conversation. Nah, sebelumnya di strategi yang ke-91 kita sudah belajar trik pertama atau strategi pertama terkait dengan before listening ya. Sebelum narasi atau long conversation-nya itu diputar di audio, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama kemarin adalah anticipate the topics. Anticipate the topics, Anda melihat pilihan jawaban yang ada dari 1 hingga nomor 4. Oke, jadi Anda menebak-nebak kira-kira long conversation-nya itu terkait tentang apa topiknya ya. Oke, kali ini secara khusus kita belajar bagaimana mengantisipasi pertanyaannya. Nah, jika kita
sebelumnya sudah melihat keseluruhan dari nomor 1 hingga nomor 4, maka kali ini kita akan melihat question per question, nomor per nomor, oke? Nah, jadi contohnya misalnya begini, pilihan jawaban yang tersedia A, B, C, D. Yang A itu in the airport, B in the library, C in the dormitory, D in the travel agent's office. Nah, di sini yang Anda lakukan adalah mengantisipasi pertanyaan. Artinya Anda menebak kira-kira jika pilihan jawaban yang tersedia adalah seperti ini, kira-kira nanti pertanyaannya apa ya? Alright, nah di sini adalah ini keterangan tempat semua ini ya, di airport, di perpustakaan, di asrama atau di kantor agent travel. Nah, pastinya bukan pasti sih ya, tebakannya adalah where does the conversation probably ini saya dulu pengennya jadi dokter ya, tapi nggak jadi, tulisannya doang yang bisa jadi dokter ini. Where does the conversation probably take place? Oke. Ya, kira-kira conversation atau pembicaraan ini terjadinya di mana? Itu cara mengantisipasi pertanyaan. Jadi sebelum ada pertanyaannya Anda sudah punya stok pertanyaan, oke, bahwa nanti untuk soal kata-kata nomor 1 pasti pertanyaan tentang where does the conversation probably take place. Well, that's it for this strategy, untuk strategi yang ke-92. Selanjutnya giliran Anda mengerjakan exercise supaya Anda lebih terbiasa dengan mengantisipasi pertanyaan. Ya, latihannya bentuknya seperti ini. Jadi ada ABCD, Anda menebak kira-kira pertanyaannya apa. Oke, sudah pelajaran kita ke strategi yang ke-93 ya, di part listening. Dan kita sudah masuk pada long conversation atau part B di listening ya. Ini part B. Oke. Nah, jika sebelumnya di dua strategi sebelumnya ya, strategi 92 dan 91 kita sudah belajar apa yang harus dilakukan before listening atau sebelum sebelum audionya diputar atau long conversation diputar. Itu ada dua hal yang harus Anda lakukan, anticipate the topic and then anticipate the question. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang atau belajar tentang while listening. Tadinya kan before listening, sekarang ketika mendengarkan narasi. Oke, while listening itu ketika mendengarkan. Yang Anda lakukan tadi before listening sudah dilakukan sebenarnya. Sekarang kita melakukannya untuk bagian-bagian kecil ya, part-part kecil dari conversation itu ya, determine the topics. Kita mengira-ngira kira-kira topiknya itu bicara tentang apa. Alright. Nah, misalnya ini ada di papan tulis ada tiga narasi ya, atau ada 3 kali pembicaraan. Alright, ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Dan bisa jadi sebenarnya ini ada 5 ya, ada 4, 5 atau 6 mungkin. Oke, ada 4, 5, 6. Nah, jadi dari awal atau per part, per bagian kita bisa menentukan topiknya. Jadi tidak mesti ketika Anda tadi sudah belajar di strategi ke-91 ya, anticipate the topic, itu kan menentukan topik secara keseluruhan. Kali ini kita menentukan topik untuk bagian-bagian tertentu dari long conversation itu ya. Contohnya misalnya tadi ini seharusnya ada 6 conversation atau 6 narasi, tapi di sini kita bisa memecahnya lagi menjadi 2 bagian misalnya, ini 1, 2, dan 3. Alright, jadi dari 3 narasi ini kita mengira-ngira atau menebak kira-kira ini topik arah pembicaraannya kemana. Oke, coba kita baca dulu di narasi pertama. You can't believe what I just got. Itu yang pertama. Yang kedua, I bet you got that new car you've always wanted. Okay, 3. Now, how in the world did you figure that out? Oke, nah jika Anda memahami, gini ya, sebelumnya tentunya Anda harus memahami dulu arti setiap narasi ini ya. Jika tidak ngerti artinya juga sulit. Nah, jadi di sini artinya yang pertama, you can't believe what I just got. Pasti kamu nggak percaya apa yang sudah aku dapat. Yang kedua, si perempuan itu merespon mengatakan, I bet you got that new car you've always wanted. Aku yakin pasti kau sudah dapat mobil baru yang selalu kau impikan itu. Alright. Dan yang ketiga, si laki-laki ini mungkin agak surprise sedikit ya. Now, how in the world did you figure that out? Gimana kamu bisa tahu? How in the world ini ya, ekspresi surprise. Okay. What in the world? How in the world? Okay. Did you figure that out?
Figure out itu artinya know, tahu. Dari mana kau tahu? Kok bisa tahu kau? Saya bahasa Medan ya. Kok bisa tahu gitu. Alright. Oke, dari sini kita menebak kira-kira topik pembicaraan mereka itu apa? Apakah Anda bisa menebak? Nah, kalau saya, ini tebakan saya adalah kira-kira mereka pasti ini bicara tentang si laki-laki ya, si laki-laki dan mobilnya. Dan mobil barunya lebih tepatnya, the man and his new car. Ini kira-kira topiknya, topik pembicaraan dari 3 narasi ini ya. Oke, nah itu bagaimana cara mengerjakan determine the topics while listening. Jadi ketika Anda mendengarkan, Anda juga bisa membuat topik pada part-part narasi tertentu. Oke, itu saja untuk strategi yang ke-93 ini. Selanjutnya Anda coba mengerjakan exercise, latihan, agar Anda lebih terbiasa lagi bagaimana determine the topics while listening. Ketika mendengarkan, Anda juga membuat gambaran-gambaran dalam bayangan Anda tentang topik yang mereka bicarakan, terutama di part-part tertentu dalam long conversation. Kita ke strategi yang ke-94 pada part listening. Dan kali ini kita sudah bicara tentang long conversation ya, di beberapa strategi terakhir, long conversation atau part B ketika test listening. Oke. Secara khusus kita kali ini akan membahas draw conclusion about what, who, when, and where. Oke, what, when, who, and where. Jadi itu kata kuncinya ya. Nah, dan jangan lupa ini masih bicara tentang while listening. Ketika Anda mendengarkan long conversation-nya, apa kira-kira yang harus Anda lakukan? Nah, di antara yang harus Anda lakukan adalah Anda membayangkan satu situasi khusus tentang what, apa yang mereka bicarakan secara detailnya, dan siapa kira-kira yang berbicara. Kan yang Anda dengarkan tidak ada pengenalan, halo saya Maula, saya pengajar bahasa Inggris, bukan ya. Jadi hanya suara laki-laki, suara perempuan yang Anda dengarkan. Jadi Anda harus bisa menebak kira-kira siapa, atau mungkin profesinya atau posisinya ya, siapa dia yang berbicara, and when, kapan kira-kira itu dilakukan pembicaraannya, dan satu lagi yang terakhir adalah where, di mana kira-kira pembicaraannya itu dilakukan. Ketika mendengarkan, jangan lupa ya, while listening the long conversation. Oke? Ya, sekarang coba kita praktek ya. Di sini ada man, woman, dan man lagi. Jadi ini ada 3 narasi. Alright. Why do you have so many books? Itu yang pertama. Terus direspon oleh si perempuan, I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Alright. Yang ketiga, si laki-laki tadi merespon kembali, yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Oke. Di sini ketika Anda mendengarkan saya tadi membacakan ya, atau menarasikan teks ini, maka seharusnya ketika mendengarkan tadi ada beberapa hal sebenarnya yang bisa Anda tebak situasinya. Pertama adalah misalnya ini, who is probably talking. Oke, kira-kira siapa yang sedang berbicara nih antara 2 orang, laki-laki dan perempuan ini siapa? Oke, itu yang pertama. Yang kedua misalnya kita ambil yang where ya. Oke, where does the conversation probably take place? Oke, kira-kira mereka ketika berbicara ini di mana posisi mereka? Oke, yes, itu yang kedua. Yang ketiga, oke, saya dapat satu kunci lagi. Misalnya saya menggunakan menggunakan what di sini ya. What course are they talking about? Misalnya gitu. Are they talking? Oke, nah ini tebakan saja ya. Maksudnya atau mungkin pertanyaannya adalah dari mana saya dapat tebakan ini? Pertama saya menggunakan salah satu what, who, when, and where. Jadi ketika saya mendengarkan atau membacakan narasi tadi, saya langsung menebak kira-kira ini siapa yang bicara, oke? Terus where, kira-kira ini di mana dilakukan pembicaraannya, dan kira-kira mereka bicarain tentang materi apa ini, course-nya ya. Oke. Who is probably talking? Kira-kira dari narasi yang ada ini siapa kira-kira yang berbicara?
Yes, two students ya, ada 2 mahasiswa ya. Oke, ada 2 pelajar. Alright. Where does the conversation probably take place? Kira-kira ini pembicaraannya di mana? Well, tadi di sini Anda sudah tahu ya, si perempuan mengatakan dia butuh banyak sekali buku untuk menyelesaikan papernya atau tugas kuliahnya terkait dengan George Washington. George Washington ini adalah salah satu tokoh founder apa enggak sih dari Amerika ya? Well, something like that. Oke. Nah, jadi kira-kira ini di mana letaknya atau terjadi pembicaranya di mana? Apakah di angkot? Atau mungkin di dalam pesawat? No, ini adanya di library ya, in the library. Oke. Nah, yang ketiga, what course are they talking about? Nah, tadi di sini ada disebut dengan George Washington. Saya nggak tahu apakah saya lupa ya, bukan nggak tahu. Saya lupa George Washington ini kira-kira dia founder Amerika atau salah satu presiden Amerika. Kayaknya presiden Amerika yang pertama kayaknya ya. Well, okay, what course are they talking about? Nah, karena ada bicara George Washington dan dia terkait sekali dengan Amerika, maka course yang mereka bicarakan adalah American history atau sejarah Amerika. Alright? Nah, ini yang bisa Anda lakukan ketika Anda mendengar. Supaya apa? Ketika nanti ada pertanyaan, di soal, Anda tidak lagi harus mengais-ngais ingatan Anda tentang apa yang Anda dengar sebelumnya. Sudah paham? Oke, untuk lebih memahami terkait dengan strategi kali ini atau strategi ke-94, silakan Anda sekarang mengerjakan exercise atau latihan supaya lebih terbiasa. 95 ya. Long conversation. Dan ini sudah pada part B, long conversation ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mengerjakan soal part B atau long conversation ini. Salah satunya yang dilakukan adalah before listening, ketika sebelum long conversation itu dibacakan, atau juga anticipate topics and question while listening ketika Anda mendengar. Nah, kali ini ada pilihan lain, yaitu listen for answers in order. Nah, jadi begini, munculnya strategi ini adalah karena ada beberapa orang itu memiliki preferensi atau kecondongan yang berbeda-beda. Misalnya ada satu siswa atau satu orang yang dia lebih suka ketika mendengarkan itu, dia tidak mau disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Seperti misalnya kayak tadi ya, anticipate the topics, anticipate the questions, bla bla bla. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa fokusnya menjadi terpecah ketika dia mendengarkan atau sebelum mendengarkan, dia harus melakukan satu aktivitas yang itu mungkin bagi dia memerlukan fokus pemikiran yang cukup menguras energi misalnya. Alright, so bagi orang-orang seperti itu, dan itu juga orangnya adalah seperti saya hanya you can just listen to the audio. Jadi jika saya itu lebih suka ketika mengerjakan soal listening pada part B atau long conversation, saya lebih suka relax, tenang saja, saya tunggu sampai narasi itu dibacakan. Paling yang saya lakukan adalah anticipate the topics, iya. Tapi kalau sampai while listening, ketika mendengarkan, saya juga berpikir atau menggambar-gambar kira-kira topiknya apa, sampai mengantisipasi dan seterusnya, itu jarang sekali saya lakukan, kecuali pilihan jawaban itu tidak banyak ya. Misalnya kayak tadi adalah ada anticipate the question, yang pilihan jawabannya ada in the library, in the post office, ada ini, saya langsung bisa menebak, well ini mungkin pertanyaannya adalah where does the conversation probably take place. Well, itu sederhana, tapi bagaimana jika pilihan jawaban A, B, C, dan D-nya itu panjang-panjang? Alright, jadi saya pribadi mungkin sekitar 70-80% I do nothing while listening. Ketika saya mendengarkan soal listening, bukan soal ya, mendengarkan long conversation atau narasinya, saya lebih suka relax. Saya dengarkan fokus, baru nanti saya jawab begitu. Karena ketika fokus itulah saya menginput semua informasi terkait dengan what, when, where, dan seterusnya ya. Alright, itu pilihan pertama. I can just listen. Saya bisa hanya sekedar mendengar saja ya. Atau you can follow along. Follow along artinya sambil mendengarkan, while listening, you can follow along. Mengikuti arah listening itu, atau arah narasi itu ketika Anda dengar di audio, dan
mengikutinya dengan soal-soal atau pilihan-pilihan jawaban yang ada. Well, jadi artinya atau intinya kesimpulannya adalah bahwa strategi-strategi sebelumnya itu akan bermanfaat jika preferensi Anda atau Anda mungkin lebih suka dengan cara itu, atau mungkin juga boleh seperti yang pertama ini ya, you can just listen, dengar saja ya, tapi bukan tidak fokus ya, dengar itu memang harus full concentration, harus betul-betul konsentrasi penuh 100% supaya bisa menangkap keseluruhan informasi yang Anda dengar. Alright, dan untuk strategi ini juga ada exercise-nya ya, jadi Anda bisa langsung mengerjakan exercise-nya apakah dari skrip dan juga audio seperti biasa. Ke strategi yang ke-96 ya, dan ini masih part listening, dan kali ini kita sudah ganti topik lagi ya. Jika sebelumnya itu kita sudah bicara bagaimana mengerjakan soal strategi mengerjakan soal part A, dan juga strategi mengerjakan soal part B. Kali ini kita akan mengerjakan soal-soal atau strategi untuk menjawab soal-soal di part C atau long talks atau lecture. Oke? Nah, typical atau ciri-ciri atau karakteristik dari soal part C adalah biasanya itu yang berbicara hanya satu orang saja, tapi bicaranya panjang. Jadi seperti lecture atau ceramah atau presentasi dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang Anda lakukan ini sama persis seperti ketika Anda sudah belajar di beberapa video yang lalu ya tentang long conversation, lebih kurang sama strateginya. Jadi ada before listening, ada while listening, dan seterusnya sama. Dan yang Anda lakukan untuk before listening adalah anticipate the topics. Jadi ketika Anda sebelum mendengarkan narasi atau lecture yang akan Anda dengarkan di audio, Anda melihat terlebih dahulu keseluruhan pilihan jawaban dari nomor 1 hingga nomor 4, katakan misalnya untuk satu lecture atau satu ceramah, satu presentasi misalnya disebutkan untuk nomor 1 hingga nomor 4, maka Anda melihat pilihan-pilihan jawaban yang ada di sekitar nomor 1 sampai nomor 4, jadi Anda bisa dapatkan topik kira-kira ini bicara tentang apa nantinya dengan melihat pilihan-pilihan jawaban yang ada. Well, karena ini sudah kita pelajari sebelumnya, jadi Anda bisa langsung latihan saja bagaimana mengantisipasi topik di lecture atau long talks ini ya. Alright, dan di situ seperti biasa ada yang skrip, ada yang juga yang audio. Alright, thank you. Kita ke strategi yang ke-97 di part listening, dan kita sudah berbicara tentang bagaimana mengerjakan soal part C atau long talks atau lecture ketika tes listening di TOEFL. Alright, strategi selanjutnya adalah anticipate the question. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya di video ketika kita belajar strategi pada long conversation ya. Jadi salah satu strategi itu adalah anticipate the question. Jadi setelah Anda mengetahui atau mengantisipasi, menebak kira-kira topiknya apa, sekarang adalah nomor per nomor ya, question per question. Jadi katakanlah ini nomor 1 misalnya. Nah, jadi Anda dengan pilihan jawaban yang ada ini, Anda bisa menebak atau mengantisipasi pertanyaannya kira-kira tentang apa. Nah, di pilihan jawaban ini semuanya keterangan waktu ya. For 3 weeks, for 3 days, for 3 months, for 3 hours. Nah, jadi kira-kira pertanyaannya tentang apa dong? Iya, kira-kira berapa lama sesuatu itu akan berakhir ya. Jadi misalnya salah satu contohnya, ini tebakan Anda ya, bukan ini pasti mungkin langsung, bukan persis mungkin pertanyaannya, tapi kira-kira seperti ini pertanyaannya. How does, let's say something lah ya, apapun itu, how long does something last? Apakah 3 weeks, 3 days, 3 months, 3 hours, dan seterusnya. Sudah paham? Jadi ini persis seperti ketika Anda mengerjakan long conversation, anticipate the question setelah Anda mengantisipasi topik. Well, untuk lebih jauh terbiasa dengan mengantisipasi pertanyaan tiap soal, Anda bisa latihan sekarang di exercise dari yang audio juga yang skripnya. Yang 98, well nggak terasa ya, terasa sih ya, 98 strategi sudah. Dan kita masih di part listening, dan itu adalah long talks dan lecture ya, part C dari listening.
Dan sekarang kita sudah bicara while listening. Ini sama kayak video sebelumnya tentang long conversation part B. Jadi ketika mendengarkan itu apa yang harus kita lakukan ya. Nah, salah satunya adalah determine the topic. Oke, kita menebak atau mengira-ngira kira-kira topik arah pembicaraannya itu kemana ketika mendengarkan ya. Alright. Nah, di sini ada satu potong narasi. Ini bukan narasi keseluruhan tapi hanya potongannya saja. Oke. Ya, the major earthquake, ini saya sambung tulisannya ya, that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting economy of the area today. Oke, ketika Anda mendengarkan ini, atau ketika Anda let's say sekarang membaca ya atau melihat contoh ini, kira-kira apa yang muncul di kepala Anda atau kira-kira yang Anda pahami secara umum tentang informasi ini apa? Well, karena tadi di sini dikatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 1971 di Los Angeles, ini udah lama ya, 1971, tapi masih sampai hari ini itu mempengaruhi ekonomi mereka. Alright, nah jadi informasinya itu. Nah kira-kira topiknya kemana? Atau pembicaraan intinya apa? Well, bisa jadi salah satunya mungkin ya, kalau bahasa saya sih, the effect of 1971 earthquake, earthquake, ya itu earthquake maksudnya on Los Angeles today. Jadi efek gempa bumi tahun 1971 yang menimpa Los Angeles hari ini. Alright, itu kira-kira yang dibicarakan oleh si man di sini ya pada salah satu atau bagian part dari lecture atau long talks. Nah, sudah itu kira-kira cara bagaimana kita bisa mendetermine atau menentukan topik arah pembicaraan bagian part dari lecture. Nah, sekarang supaya Anda lebih memahami dan terbiasa dengan determine the topic ini, silakan Anda mengerjakan exercise, lumayan, itu ada beberapa buah exercise-nya, jadi Anda kerjakan dan juga yang versi audionya. Dan kita ke strategi yang ke-99 ya. Di part listening, dan kita sudah bicara tentang lecture atau long talks di part C ya. Jadi recap sedikit, listening itu ada 3 part A, part B dan part C. Alright, sekarang yang akan kita bahas secara khusus adalah draw conclusion about who, what, when, and where. Alright, ada 4 ya. Ini while listening, ketika Anda mendengarkan lecture atau long talk-nya. Ini sebenarnya sudah kita bahas ketika kita bicara tentang bagaimana mengerjakan soal pada part B atau long conversation, yaitu draw conclusion about who, what, when, and where ya. Nah, kali ini kita hanya pendalaman saja, dan coba kita lihat, ini nggak bisa didengar ya, narasinya tertulis. Ada satu potongan narasi di sini. The next stop on our tour of Atlanta will be the original home of Coca-Cola at 107 Marriott Street. Coca-Cola was manufactured at this location until early in September of 1888. Alright. Nah tadi kita diminta untuk draw conclusion about who, what, when, and where. Nah kira-kira nih dari 4 baris narasi ini berapa pertanyaan kira-kira yang bisa kita dapat? Yang pertama, who is the woman? Ini karena woman yang berbicara tadi ya. Who is the woman? Itu pertanyaan pertama. Kita menggunakan who ya. Alright. Apalagi yang bisa diambil pertanyaan dari sini? Who is the woman sudah. What? When bisa ya. When is the talk probably take place? Alright. Nah ini bisa. Yang kedua. Yang ketiga bisa when, where. Boleh ya. Where does, ini bukan when is ya. Where does the talk probably take place? Nah jadi ada who, when, and where. Who is the woman? Siapa kira-kira perempuan ini? Coba Anda lihat sekali lagi. Bisa menebaknya kira-kira? Yes, tour guide ya. Tour guide. Alright.
And when does the talk probably take place? Kira-kira ini dia bicaranya di mana? Atau kapan maksudnya? Kapan? Yes, in the middle of trip. Ya, di sambil jalan ya. In the middle of the trip atau the tour. Where does the talk probably take place? Nah, kira-kira ini di mana talknya dilakukan? Di Atlanta, karena mereka sedang berada di Atlanta dan next stop mereka adalah tempat di mana Coca-Cola pertama kali di pabrik ya, maksudnya pabrik Coca-Cola pertama di Amerika. Alright, nah itu kira-kira bagaimana cara membuat konklusi atau kesimpulan atau mencari jawaban who, what, when, and where ketika Anda mendengarkan soal long talk atau lecture ini. Nah sekarang giliran Anda untuk latihan baik yang skrip maupun yang audio supaya Anda lebih paham terkait dengan strategi ini ya, dan juga terbiasa. Strategi yang finally 100 ya, yang ke-100, dan ini masih bagian terakhir dari video, tapi ini adalah tes pertama di tes TOEFL ya. Alright, di bagian listening, dan kita sekarang membahas lecture atau part C ya. Dan yang terakhir adalah listen for answer in order. Jadi ini mirip atau mungkin sama saja dengan ketika Anda belajar strategi di long conversation ya, di long conversation atau di part B itu kita sudah belajar bagaimana listen for answer in order. Artinya, selain strategi-strategi yang sudah Anda pelajari sebelumnya di video-video sebelumnya, Anda itu kan melakukan antisipasi topik ya, antisipasi questions atau pertanyaan. Nah, kali ini adalah Anda juga bisa melakukan listen for answer in order. Ini terkait sekali dengan preferensi atau kecondongan masing-masing individu atau orang ya. Karena seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa saya sendiri itu ketika mengerjakan soal listening, terutama di part B dan part C, juga di part A sebenarnya, saya lebih suka untuk listen saja, mendengar saja, fokus mendengar, dan semua strategi-strategi yang sudah saya sebutkan, apakah mengantisipasi topik atau mengantisipasi pertanyaan, itu saya lakukan tanpa melihat pilihan jawaban, karena bagi saya itu memecah fokus saya. Itu bagi saya, tidak tahu dengan Anda, tapi oleh karena itu semua strateginya saya sampaikan saja, jadi nanti Anda pilih-pilih saja nyamannya untuk Anda seperti apa. Jadi pilihannya adalah you can just listen, Anda dengar saja, fokus, semuanya Anda lakukan di dalam bayangan atau pikiran Anda saja. Oh, kira-kira ini topiknya kemari. Dan juga Anda juga mungkin sambil di situ melihat pilihan-pilihan jawaban, tapi hanya sekilas saja ya. Intinya hanya mendengar saja, atau you can follow along. Jadi sambil conversation atau lecture itu dibacakan atau dinarasikan, Anda juga bisa sambil mengikuti question per question. Jadi pertanyaan per pertanyaan. Well, dua-duanya bisa Anda lakukan, itu tergantung preferensi Anda masing-masing, tidak ada masalah. Intinya yang penting adalah Anda tetap bisa menjawab soal, itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda bisa menjawab soal tepat waktu, yang kedua. Yang ketiga, sudah Anda bisa jawab tepat waktu, dan yang ketiga adalah jawabannya benar, supaya skornya bagus. Alright, itu saja untuk strategi yang ke-100 ini ya dari TOEFL listening. Dan jangan lupa Anda untuk mengerjakan soal exercise. Ini kebetulan kita sudah banyak sekali video terkait strategi-strategi listening, dan sebelumnya saya lupa untuk menyebutkan bahwa Anda harus menyelesaikan keseluruhan exercise yang ada di video di strategi-strategi tersebut supaya Anda betul-betul siap dan terbiasa dengan pilihan atau soal TOEFL yang bervariasi ya. Alright, the more you practice, the better the score you can get. Okay, semakin sering Anda latihan, semakin bagus skor Anda. Itu pengalaman saya. Jadi saya bisa mendapatkan skor waktu itu tahun 2008 630 lebih. Itu karena memang saya latihan dengan yang hard work, kerja keras, dan juga konsisten, komitmen bahwa saya harus dapat skor di atas 600. Well, that's it. Itu saja untuk kali ini di video ini. Next videos, 20 video yang akan datang itu adalah strategi-strategi khusus yang saya berikan untuk Anda jika Anda memiliki permasalahan-permasalahan dengan bahasa Inggris yang masih dasar ya. Karena untuk bisa mengikuti semua video yang 100 strategi ini, minimal Anda harus memiliki kemampuan TOEFL intermediate. Nah, jika Anda di bawah intermediate, kemungkinan Anda tidak bisa mengkonsumsi atau
absorb ya, menelan apa yang saya katakan secara 100%. Sebagian mungkin bisa, sebagian yang lain mungkin tidak bisa. Nah, oleh karena itu saya juga menyediakan 20 video khusus untuk Anda jika Anda beginner in English ya. Jadi mungkin Anda harus mengulang atau belajar ilmu tentang grammar sedikit, listening seperti apa dan seterusnya. Okay, thank you for watching this 100 videos. Thank you and see you next time. Bye.